Xiaorui, tunggu. Kamu, Lepaskan aku. Kita sudah tidak ada yang perlu dibicarakan. pikirkan anak kita. Kenzi, lepaskan aku. Pikirkan anak kita. Kenzi. Mohon, Kenzi. Aku mohon. Anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Kamu memang tidak punya dialog. Aku bukan orang seperti itu. Aku bukan orang seperti yang ayahmu katakan. Apakah kamu begitu atau tidak? Tidak penting sekarang. Bagaimanapun, tidak ada hubungan antara kita. Tidak ada hubungan. Kenzi, lepaskan aku. Tidak ada hubungan. Tapi untukmu, bagaimana mungkin aku putus dengan Linnea? Aku bekerja keras untukmu selama bertahun-tahun. Kamu bilang tidak ada hubungan dan itu saja? Akhirnya kamu mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya. Baiklah, aku memaksamu. Pergi dan kembali dengannya. Lagi pula dia adalah putri kandung ayahku. Seperti yang kamu inginkan. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Xiaorui, kamu baik-baik saja? Maaf. Aku sangat menyesal. Kamu tidak apa-apa? Xiaorui. Maaf. Kamu baik-baik saja? Aku minta maaf. Kamu tidak menjaga anakmu. Kamu harus istirahat yang cukup selama ini. Dan usahakan untuk menjaga suasana hati yang baik. Kami sangat menyesal, tapi kami sudah berusaha. Kamu bilang akan merawat putriku dengan baik. Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah kecelakaan, Ketua. Xiaorui, bagaimana kabarmu? Sudah membaik? Xiaorui. Jangan terlalu sedih. Kamu bisa punya anak lagi. Yang penting kamu baik-baik saja. Ada apa? Kenapa kamu jatuh? Tapi untukmu, bagaimana mungkin aku putus dengan Linnea? Aku melayanimu seperti kuda selama bertahun-tahun. Kamu bilang tidak ada hubungan dan itu saja? Xiaorui. Maaf. Lantainya terlalu licin. Aku jatuh karena tidak hati-hati. Xiaorui. Kalau Chen Zhe tidak baik padamu, beritahu aku. Biar aku yang bantu. Xiaorui, kamu mau makan sesuatu? Aku suruh dapur menyiapkannya. Tidak. Halo. Ketua, ada masalah. Bisa wawancara sekarang? Aku sibuk sekarang. Baiklah. Aku akan kembali sebentar lagi. Kamu datang ke rumahku.
Oke, Ketua. Xiao Yui, kamu dengar? Aku ada urusan. Ibumu akan menemanimu. Tidak. Tinggalkan aku sendiri. Xiao Yui, Aku benar-benar tidak butuh temanmu. Sudah larut sekarang. Pulang dan istirahatlah. baik. Aku pulang untuk menyuruh mereka memasak sup. Aku akan mengantarkannya besok pagi. Aku pergi. Dadah. Xiao Rui, apa yang kamu katakan pada ketua? Aku tidak mengatakan apa-apa. Alasan aku tidak mengatakan apa-apa hanya karena harga diriku. Aku tidak ingin dia tahu bahwa cinta yang selama ini dipegang putrinya sangat konyol. Aku juga tidak ingin memberitahunya bahwa putrinya menemukan seorang orang yang ingin membunuhnya di mana-mana akhirnya. Chen Ze. Sekarang bayinya sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang menahan kita. Xiao Rui, Tolong keluar. aku tidak ingin melihatmu lagi. Begitu aku melihat berita ini di internet, aku langsung meneleponmu. Aku sudah tahu sumber beritanya. Chen Kan. Sekarang ini bukan masalah yang paling penting. Apakah kamu membawa bahan yang aku minta? Ya. Bagus. Ini tidak bisa ditunda lagi. Rapat pemegang saham akan dimajukan ke hari Senin. Oh.
Aku tidak memberitahu orang tuaku yang sebenarnya. Hanya karena aku pikir kita harus meninggalkan sedikit rasa hormat saat kita putus. Sekarang aku pikir aku terlalu banyak berpikir. Ada apa? Ada apa? Kamu lihat lagi, hati-hati. Ketika berita itu keluar, kita sedang bertengkar di apartemen. Aku tidak sempat mempublikasikan berita ini. Tapi aku memang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Apalagi yang kamu sembunyikan? Aku ingin membawamu menemui seseorang. Kamu siapa? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Presiden Owu bilang, kumpulkan barang-barangmu. Dan pergi dari sini. Lakukan sendiri. Atau mau kami bantu? Baik, bantu dia berkemas. Serahkan ke resepsionis. Kenapa kamu memaksaku sampai mati? Satpam sudah mengemas barang-barangmu. Sudah di resepsionis. Gaji Anda bulan ini akan dibayarkan ke rekening Anda. Kontrak saya belum berakhir. Anda tidak berhak memecat saya sepihak. Anda membuat kondisi keuangan kami terbuka. Itu menyebabkan kami kerugian besar. Saat kontrak berjalan, Anda bersama Ishan berusaha memanipulasi para pemegang saham. Segala yang telah Anda lakukan sangat melanggar aturan kami. Jadi kami berhak memecat Anda sepihak. Oh, saya melepaskan apartemen dari International Spring Timber Company. Saya juga tidak membutuhkan semua yang ada di rumah Anda. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan pada mereka. Rui, Sorry. saya minta maaf tentang ini. Ini kesalahan saya. Mas, masalah saya. Tapi tahukah Anda? Bukan itu yang saya maksud. Saya sebenarnya. Tolong lihat kembali. Apa yang telah kita lalui selama bertahun-tahun ini. Saya terkena pengaruh jahat. Saya dihasut oleh Kishan. Paman saya menghasut Anda? Tidak, saya. Bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Jangan usir saya. Biarkan saya tinggal. Saya berjanji tidak akan pernah merugikan kepentingan perusahaan kita. Saya akan bekerja keras untuk membuat perusahaan kita lebih baik. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Kita saling mencintai. Chen Zhe, apakah kita benar-benar saling mencintai? Apakah Anda mencintai saya?
Anda telah menipu saya. Anda setuju karena ingin mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Saya hanya batu loncatan untuk memenuhi ambisi Anda. Betapa bodohnya saya. Saya tidak pernah meragukan Anda sebelumnya. Chen Ze. Saya seharusnya melihat siapa Anda. Saat Anda putus dengan Lin Meya, hubungan Anda selama 20 tahun langsung diputus. Betapa teganya kamu. Tega? Kamu bilang aku tega? Aku putus dengan Lin Meya. Untuk siapa? Untukmu, Oh Urui. Sekarang kamu bilang aku tega. Aku tega. Tapi apakah kamu akan merasa bersalah? Apakah kamu? Papan loncat perlu merasa bersalah? Ketika kamu Lin Meya adalah putri Oh Changlin. Kamu bahkan datang untuk menemuinya, bukan? Keluar, tolong. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. APA, Aku diusir. Kamu harus bantu. kamu diusir. Apa hubungannya denganku? Ya, Tuan Qi. Tuan Qi. Aku dipecat. Karena aku membantumu. Kamu membantuku? Apa kamu gila? Jengga, hati-hati dengan ucapanmu. Aku tidak olehmu, Pyokin? Jika tidak, bagaimana aku bisa dipermainkan? Seperti badut dalam rapat dewan? Tuan Qi, maaf. Maaf. Mari kita lupakan, oke? Kamu menghargai ambisiku. Kamu bilang begitu, kan? Ada posisi di tema kamu. Aku bisa mulai sekarang juga. Kamu benar-benar orang yang jahat. Meninggalkan yang baik demi uang. Tidak ada firma yang mau mempekerjakanmu. Tidak. Tuan Qi. Tuan Qi, kembali lagi. Oh, Tuan Qi. Tuan Qi, kamu tidak melihatku. Tuan Qi, bantu aku, oke? Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi. Satu kesempatan lagi, oke? Tuan Qi. Tuan Qi.
Aku bertahu kamu, Wewe. Kakak Tudo benar-benar mewarisi kemampuan ayahku. Masakannya enak. Kalau ada kesempatan, aku akan biarkan dia masak. Beberapa hidangan untukmu. Aku hanya akan. Coba hari ini. Aku bisa bantu. Saat warung lagi sibuk. Mia, aku rasa kamu berbeda hari ini. Benarkah, Ayah? Kenapa dia datang? Bisa kita bicara di tempat lain? Bicaralah di sini saja. Tidak ada yang perlu disembunyikan antara aku dan kamu. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik. Aku dengar. Kamu dipecat oleh grup OU. Aku kenal beberapa teman. Kalau kamu mau, aku bisa perkenalkan kamu dengan beberapa sumber wawancara. Aku yakin kamu bisa sukses di perusahaan lain. Tidak perlu. Terima kasih. Kenapa Li Weiwei ada di sini sekarang? Apa dia mengganggumu lagi? Aku teman baik Lin Mei. Aku datang untuk mencoba masakannya. APA? Kalau kamu datang ke sini untuk ngobrol dengan aku, Lebih baik kamu pergi. Aku tidak kesini untuk ngobrol. Xiaoya. Bisakah kita kembali seperti dulu? Chandra, kamu lupa minum obat. Aku sedang bicara dengannya. Apa urusanmu? Tentu ada. Urusan Lin Maya adalah urusan kita. Aku peringatkan kamu untuk bicara sopan, terutama kepada perempuan. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jika aku bukan anak perempuan Ou Changlin, apakah kamu akan kembali padaku? Dulu itu, tempat terbaik untuk kita berdua. Tapi Chen Zhe itu, bukan kamu. Kamu sudah berubah. Tolong pergi dari sini.
Apa kamu lelah? Tidak sama sekali. Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Tentu. Ayah. Chen Zhe bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan jika aku sudah tua. Baik. Duduklah. Lobster pedas sudah matang. Cepat. Lobster pedas. Datang. Mia. Kamu anak perempuan Paman Ou. Kapan kamu tahu? Siapa yang memberitahumu? Kakak, kamu tahu tentang ini? Siapa yang memberitahumu? Susio. Susio pasti sangat senang. Oh, yang sekarang miliknya. Tidak masalah. Siapa Oh yang bersama sekarang? Chen Zhe benar-benar brengsek. Dia meninggalkanmu untuk mendekati Kakak Yurui. Sekarang dia tahu kamu adalah anak perempuan keluarga O dan langsung kembali padamu. Ya ampun, langsung begitu. Wei. Mia, kamu tidak terpukul oleh banyak hal yang terjadi belakangan ini dan masih menerimanya dengan tenang. Kamu bisa menghadapinya dengan damai. Aku sangat mengagumimu. Apa yang bisa kulakukan? Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya aku. Jadi aku tidak boleh jatuh. Aku akan sangat menyesal untuknya. Jika aku lemah. Dan aku akan sangat menyesal untuk kakakmu. Karena begitu banyak bantuan yang dia berikan padaku. Mia, jangan bilang begitu. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Karena kami membantumu. Paman Lin adalah keluargamu. Juga keluarga kami. Mengerti? Ya, Mia. Kamu punya kami. Sudah sangat larut sekarang. Kenapa kamu di sini tapi tidak bersama Xiaorui di rumah sakit? Dia baru saja aborsi dan kita semua sedih. Inilah yang kita hadapi saat ini. Lalu apa masalah utamanya? Aku baru saja melihat laporan investigasi keuangan Grupo. Baru saja diposting online. Apakah ini dilakukan oleh Zheng Yimin? Apakah kamu yang menyuruhnya melakukannya? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku mengambil tindakan agresif seperti itu? Sebelum Xiaorui berubah pikiran, kurasa dia sudah kehilangan kesabaran. Jika ketua memanggil rapat pemegang saham sebelum jadwal, dan Xiaorui masih menolak untuk mengambil posisi ketua, bagaimana menurutmu reaksi para pemegang saham nanti? Oh, Changlin akan mengundurkan diri karena pelanggarannya, Dan OU yang secara logis akan mengambil alih posisi ketua jika tidak ada penerus yang layak. Jika begitu, semua yang kita lakukan sia-sia. Hal itu akan berusaha melalui Xiaorui dan membujuknya untuk berubah pikiran. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubah keadaannya dan posisinya saat ini. Itu hanya akan memperburuk konflik. Lalu apa yang bisa kita lakukan menurut pendapatmu? Hanya ada satu orang yang bisa mengubah pikiran Xiaorui. Ayah kandungnya, Zheng Yimin.
Kakak, kamu datang sangat pagi hari ini. Bagaimana mungkin aku tidak di sini pada saat seperti ini? Kamu sudah tahu. Apa yang terjadi ketika kamu sambungkanku? Buchan. Begitu pasar saham dibuka, saham grup O pasti akan anjlok tajam. Aku sangat peduli dengan uang jika kamu tidak. Kakak, tidak ada yang lebih penting bagiku. Selama Xiao Lui bisa menjadi ketua grup O dengan lancar. Itu penting bagiku. Kakak, tolong jangan khawatir. Aku akan membayarmu kembali 2 kali lipat dari kerugianmu hari ini di masa depan. Apa ini sebenarnya? Ibuku bilang kamu sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Apa ini sebenarnya? Kamu di mana saja selama ini? Kenapa baru muncul sekarang? Kenapa tidak pernah menemuiku? Kalian semua menyembunyikan kebenaran dariku. Kenapa? Aku mengira kamu sudah meninggal. Selama bertahun-tahun. Aku tidak berani bertanya pada ibuku. Apa yang terjadi? Kapan? Dan di mana? Aku hanya bisa menganggap hari kamu menghilang sebagai hari kematianmu. Tapi tahukah kamu, itu juga hari ulang tahunku? Aku tidak merayakan ulang tahunku sejak saat itu. Xiao Yui. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku. Maaf telah membuatmu salah paham. Tolong jangan salahkan ibumu. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ini semua kesalahan ayah. Dan aku yang salah. Aku memikirkanmu setiap hari, selama 20 tahun ini. Aku bisa melewati tahun-tahun ini, karena aku terus memikirkanmu. Tapi sekarang, kamu benar-benar berbeda. Kamu adalah putri Oh Changlin, dan menjalankan perusahaan besar seperti ini. Kamu sekarang kaya, dan punya status sosial. Lihatlah aku. Aku hanya seorang pria tak berguna, yang baru keluar dari penjara. Aku pasti merasa malu di hadapanmu.
Apalagi ikut campur dalam hidupmu dan muncul di depanmu. Ibumu membuka toko ini untukku karena dia tahu aku miskin. Aku juga kadang mendengar kabarmu terbaru dari dia dan Chen Zhe. Terkadang, aku benar-benar tidak bisa menahan diri untuk melihatmu diam-diam. Itu sudah cukup bagiku. Aku bahagia dengan ini. Apa yang terjadi? Kenapa kamu dikirim ke penjara? Karena penggelapan pajak. Aku dilaporkan oleh salah satu teman dekatku bertahun-tahun lalu. Dan dia adalah ayah angkatmu, Wu Shanglan. Ayah, kenapa perusahaan kita punya masalah pajak? Apa kamu terlibat? Aku akan menjelaskan kepada semua pemegang saham dengan detail nanti. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Apa kamu sudah melihat berita online? Yang dirilis online? Tentu saja, ini berita besar. Mari kita lihat. Bagaimana Wu Changlin akan menjelaskan nanti. Penggelapan pajak adalah masalah besar. Dengan berita negatif seperti ini, pasar saham akan sangat terpengaruh. Wu Shanglan sudah tidak layak menjadi ketua lagi. Bahkan jika dia mundur, Grab O dan Grab Chi masih memegang lebih dari 50% saham. Pada akhirnya, entah Ou Rui atau Ou yang akan menjadi ketua berikutnya. Mereka masih salah satu dari mereka. Kamu benar. Aku dengar Ou Rui kurang terlibat dengan urusan perusahaan karena dia hamil. Jika Ou Changlin mencoba menghentikan penurunan perusahaan dengan mengumumkan pernikahan, Ou Yang dan Putri Su Hongshan dan Ou Rui tidak berniat untuk mengambil alih posisi ketua, rencanamu akan gagal. Kakak, asumsimu tidak akan pernah terjadi. Aku sangat mengenal putriku. Begitu juga dengan putraku. Saatnya bagi grup O untuk berubah. Aku harap begitu. Ketika ibumu menikahiku bertahun-tahun lalu, dia berada di bawah tekanan besar dari keluarganya. Selain ambisiku, aku tidak memiliki apa-apa lagi pada saat itu. Jadi orang tuanya sama sekali tidak mengizinkannya menikahiku. Ibumu, tanpa memberitahu orang tuanya, menikahiku secara diam-diam. Aku bertekad dalam hati, aku harus mengejar karir yang sukses dan membuat orang tuanya menerimaku. Apa yang terlibat dengan Ou Changlin saat itu? Bertahun-tahun lalu, Ou Changlin dan aku memulai bisnis. Karena dia adalah teman senegaraku. Dalam beberapa tahun pertama, perusahaan berkembang dengan baik. Karena kami bersatu, kami menghasilkan uang dan juga mengumpulkan banyak sumber daya klien. Di tahun kamu lahir, aku berselisih dengan Ou Changlin tentang masalah manajemen perusahaan dan arah pengembangan. Aku mengambil sebagian modal dan sumber daya dan memulai perusahaan lain sendiri. Setelah 2 tahun, perusahaanku semakin baik.
Aku mencurahkan semua energiku untuk karierku, untuk membuktikan diriku kepada keluarga Chi bahwa mereka salah sebelumnya. Juga karena ini, aku secara perlahan mengabaikan ibumu. Akhirnya, Oh Changlin dan saya adalah pesaing langsung dalam tender proyek. Sebenarnya, perusahaan Oh Changlin saat itu memiliki masalah manajemen. Saya seharusnya menang jika semuanya berjalan lancar. Perusahaannya mungkin bangkrut jika dia kalah dalam proyek itu. Tapi di titik kritis itu, Oh Changlin melaporkan saya melakukan penggelapan pajak. Dan buku akun perusahaan saya juga dicuri. Ya, saya memang melakukan kesalahan. Tapi, bagaimana dengan Oh Changlin? Apakah perusahaannya bersih? Dan tanpa kesalahan APA Pun? Ayahmu membiarkan OU yang bergabung dengan Dewan untuk meloloskan proposal penambahan modal. Tapi tidak tahu dari mana uang itu berasal. Saya akhirnya menemukan setelah memeriksa buku akun perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, ayahmu sengaja memotong laba. Dia mentransfer uang ke akun perusahaan investasi asing yang terdaftar di Panama. Dia kemudian bisa menghindari pajak dan memiliki sejumlah besar uang yang bisa dia gunakan kapanpun dibutuhkan. Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di malam itu? Ketika kita berada di rumahmu dan membahas cara menyelamatkan Ouyang, ayahmu merasa tidak jelas. Dalam satu malam, saya curiga itu adalah sumber dana. Chen Ze, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan dari rilis berita ini? Katakan padaku. Jadi, berita online tentang penggelapan pajak grup OU dipublikasikan olehmu. Chen Ze memeriksa buku akun perusahaan, dan dia melakukannya untukmu juga. Benar. Dia melakukannya untukku. Dan juga untuk dirinya sendiri. Oh Changlin melaporkan saya melakukan penggelapan pajak bertahun-tahun lalu. Dan saya hanya memintanya untuk membayar apa yang menjadi milikku. Dengan cara yang sama. Zai Yui, Chen Ze, ibu dan aku telah merencanakan semuanya dengan baik. Ibumu dan pamanmu akan bekerja sama. Begitu masalah penggelapan pajak ini terungkap, Pemegang saham lain pasti panik. Di momen krusial ini, kau harus tampil dan ambil alih posisi ketua grup OU. Ini bukan hanya keinginanmu, tapi juga keinginanku. Kalau dulu Oh Changlin tidak mengalahkanku dengan tipu muslihat bertahun-tahun lalu, grup OU tidak akan seperti sekarang. Akan kubuat dia membayar atas apa yang dilakukannya padaku dulu. Zai Yui, dengarkan aku. 20 tahun. Oh Changlin telah merampes hak mencapai besar kamu dan merawatmu selama 20 tahun. Nama Oh Changlin bukan berkeluarga OU. Oh Changlin adalah musuh terbesar keluarga Zhang. Tolong ambil alih grup OU untukku. Dari OU Changlin sekarang. Maukah kau? Maaf membuatmu menunggu. Waktunya rapat. Tunggu, Ketua. Sebelum mulai, Reza perlu kau jelaskan apa yang terjadi dengan berita daring tentang masalah penggelapan pajak grup OU. Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh semua pemegang saham. Agenda utama rapat hari ini adalah menjelaskan pada kalian semua tentang masalah penggelapan pajak grup OU yang beredar di internet. Aku rencananya akan jelaskan nanti, tapi karena kau tanya, bisa aku katakan secara resmi sekarang, informasi yang beredar di internet itu benar. Aku tak pernah menyangka grup OU ada masalah penggelapan pajak.
Apa? Niat baikku. Aku melakukan semua ini untuk membantu Paman Seng, ayah kandungmu, untuk balas dendam. Ketika aku tahu dia di penjara, dan harus berpisah dengan keluarganya. Karena cara-cara licik Changlin, kamu dan ayahmu belum bertemu selama lebih dari 20 tahun. Kamu tahu betapa sedihnya aku memikirkanmu? Changlin harus membayar harganya. Hasil ini adalah yang pantas dia dapatkan. Mari kita berhenti bertengkar. Kamu tahu betapa aku mencintaimu. Apa bagusnya yang aku bisa? Changlin hampir selesai sekarang. Dan semua pemegang saham akan menghancurkannya. Asalkan kamu menghadiri rapat pemegang saham dan mengambil alih posisi ketua, kita akan berhasil. Rapat akan segera dimulai. Tolong berkendara lebih cepat sedikit. Baik. Sebagai ketua grup OU, kamu melakukan hal-hal seperti ini di belakang kami. Kamu telah merugikan semua pemegang saham. Aku mengakui bahwa aku melakukan semua ini di belakangmu. Tapi aku tidak merugikan kepentingan semua orang. Kamu tidak? Aku tidak mengerti. Kamu mengambil uang untuk dirimu sendiri, yang seharusnya menjadi dividen pemegang saham. Bagaimana bisa kamu bilang tidak merugikan kami? Silakan lanjutkan. Biar aku jelaskan. Apa yang baru saja aku katakan? 5 tahun lalu, sebelum grup OU go public, ada investasi besar di luar negeri. Dan grup OU memiliki arus kas yang cukup. Karenanya, berkat kabar baik ini, harga saham grup OU melambung tinggi dan naik 400% dari harga emisinya. Yang ingin aku katakan adalah, investasi ini adalah yang sama yang aku transfer dari grup OU beberapa tahun lalu. Bolehkah saya bertanya kepada kalian masing-masing? Bukankah kalian mendapat keuntungan dari kenaikan harga saham? Apa yang telah saya lakukan selama ini? Semua untuk perkembangan grup OU dan kepentingan setiap pemegang saham. Namun, kalian dicurigai melakukan penggelapan pajak, dan itu merusak reputasi grup OU. Apa argumen kalian untuk ini? Saya terus menjual sejumlah kecil saham yang saya miliki sejak tahun sebelum lalu. Dan pada pertengahan tahun lalu, saya segera proaktif melaporkan diri ke CBRD dan otoritas pajak tentang pelanggaran saya. Ini adalah pemberitahuan denda dan tanda terima pembayaran tambahan dan denda untuk pajak yang terlambat.
Saya membayar denda dengan tunai yang didapat dari penjualan saham saya. Baru saja, saya memposting tanda terima ini secara online. Dan juga membuat pernyataan kita bisa melihat respons publik di pasar saham. Apakah mereka masih percaya dengan grup OU? Saham grup OU turun sejak pembukaan hari ini. Dan sepertinya belum berakhir. OU Changlin, apapun yang kamu lakukan untuk menyelamatkan kesalahanmu telah membuat kami kehilangan lebih dari miliaran dolar aset. Dan itu membawa kami ke Rugen Bizar. Kamu tidak layak menjadi ketua lagi. Mengapa kamu tidak mengatakan ini? Hereka saham Melon Jack? Tuan Chi benar. Jadi, saya akan mengumumkan keputusan kedua saya hari ini. Mulai hari ini, saya akan mengundurkan diri dari posisi ketua. Saya telah menandatangani pengunduran diri ini. Tepat sebelum rapat pemegang saham ini. Saya sudah merencanakan pengunduran diri sejak lama. Dan itu karena masalah kesehatan saya. Saya telah diagnosis dengan limfoma. Dan sekarang sudah dalam tahap lanjut. Menurut kondisi kesehatan saya tidak diperbolehkan menangani urusan manajemen lagi. Maaf. Aku belum memberitahumu sebelumnya. Aku khawatir masalah kesehatanku akan berdampak pada bisnis grup. Jadi, aku berharap bisa memilih pemimpin baru untuk OWS Group sebelum aku meninggalkan jabatan. Dengan ini aku mengusulkan OU Rui untuk menjadi ketua. Changlin, kamu. Aku setuju. Oh. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan kalian semua. Tapi aku khawatir. Aku tidak bisa menerimanya. Dengan alasan yang baik. Aku tahu semua hal tentang penggelapan pajak. Nona OU. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku menyembunyikan kebenaran dari kalian semua. Dan ini juga menyebabkan kerugian besar bagi kepentingan grup. Jadi, aku tidak layak menjadi ketua OS Group. TAPI. Tidak ada kandidat yang lebih cocok dari ini. Tentu saja ada. Siapa itu? Wakil Presiden OS Group, Ouyang. Ouyang lebih cocok dariku. Dia menunjukkan kemampuannya. Dalam pemilihan produk baru, aku yakin semua orang bisa melihatnya. Segera, Ouyang akan menikahi Susiu, putri bos Suez Group. Aku percaya. Tentu saja. Aku pasti akan mendukungnya sebagai presiden eksekutif. Paman, dalam beberapa hari, Ibu Xiao Rui mungkin akan menghubungimu secara proaktif dan mentransfer 3% sahamnya kepadamu secara gratis untuk mendapatkan dukungan suaramu. Tujuannya sangat sederhana, mengangkat Xiao Rui ke posisi ketua. Tapi, aku harus mengingatkanmu. Xiao Rui mungkin menolak tawaran ini. Apa maksudmu? Maksudku, jika Xiao Rui menolak, maka kandidat terbaik untuk ketua adalah kamu. Apa yang kamu inginkan dariku? Kita hanya akan berdiskusi lebih lanjut.
setelah kamu memberitahuku tujuanmu. Sangat sederhana. Aku ingin menjadi presiden grup OU. Kamu sangat blak-blakan. Paman, pikirkanlah. Jika dulu kamu tidak mendanai OU Changlin dan membantunya bertahun-tahun lalu, grup OU tidak akan mencapai kesuksesan seperti sekarang. Keluarga OU sudah memimpin terlalu lama. Saatnya untuk perubahan. Jika kamu membantuku mendapatkan posisi presiden, aku akan menjadi orangmu. Kamu adalah ketua grup OU. Dan seluruh grup OU akan berada di bawah kendali Qi. Kamu sangat ambisius, anak muda. Itu bagus. Tapi aku harus mengingatkanmu. Kamu belum mempertimbangkan OU Yang. Bagaimanapun, dia adalah putra OU Changlin. Selain itu, OU dan Su akan menikah. Apapun rencanamu, para pemegang saham tidak akan mendukung orang seperti aku. Paman, kamu bicara terlalu cepat. Tidak peduli apakah Su dan OU akan menikah atau tidak. OU yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketua grup OU. Bagaimana bisa? Kamu bilang OU yang akan membawa grup ke masa depan yang lebih baik. Aku punya pendapat berbeda. OU Yang, biar aku tanya kamu. Kamu dan sekretarismu, Lin Meiya, akan menikah. Kenapa tiba-tiba putus? Bisa kamu jelaskan? Apakah kalian semua ingin tahu? Karena Lin Meiya adalah anak haram OU Changlin. Lin Meiya dan OU Yang adalah saudara tiri. Kakak, Lin Meiya juga memiliki saudari kembar bernama Du Nuonan. Bahkan lebih buruk lagi, Du Ruonan dikirim ke penjara di Thailand. Dan dia sirang penapu. Semuanya, ini adalah skandal. Jika berita ini dirilis, aku tidak perlu mengingatkan kalian tentang ini, kan? kakak, bagaimana kamu tahu tentang ini? Tidak penting bagaimana aku mengetahuinya. Senua Yang hadir di sini. Harus sangat berhati-hati dengan keputusan kalian. Seperti ayah, seperti anak. Jika kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan keluarga, bagaimana bisa kalian menjalankan perusahaan dengan baik? Jadi, kita harus memilih kembali seseorang yang memiliki kompetensi dan juga memimpin grup OU untuk maju. Aku akan merekomendasikan diriku sendiri, Qi Shan, sebagai ketua grup OU. OU Rui, karena kamu tidak ingin didakwa sebagai ketua, aku sarankan kamu juga mengundurkan diri dari posisi presiden eksekutif. Paman, meskipun kamu tidak memilih OU yang sebagai ketua, aku tidak memiliki alasan yang untuk memecatku dari posisi presiden eksekutif. Seseorang sangat berniat baik untuk kepentingan pribadinya sendiri. Aku percaya bahwa setiap dari kalian menyaksikan sejarah perkembangan grup OU dari awal berdirinya hingga skala dan pencapaian hari ini. Jika, seperti yang dia katakan tadi, seperti ayah, seperti anak, grup OU tidak akan memiliki pencapaian hari ini. Aku tidak akan membahas urusan rumah tangga kita, membahas lebih lanjut formal seperti ini. Tetapi yang paling penting adalah anggota keluarga harus saling mencintai dan saling toleransi. Kita beruntung menjadi sebuah keluarga. Itu adalah takdir dan juga sebuah berkah. Kita harus lebih menghargai apa yang kita miliki. Semua yang hadir di sini juga harus melakukan hal yang sama. Kita beruntung bisa berkumpul di grup OU. Kita harus lebih baik lagi dalam menjalankan tugas pribadi, berbagi suka dan duka, mengesampingkan kepentingan pribadi. Maka, grup OU akan mengalami perkembangan yang stabil dan lebih baik. Kita semua akan menang nantinya.